Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dalam video kali ini saya akan membuat video tutorial Microsoft Excel. Nah, untuk yang pertama adalah data perusahaan listrik negara. Teman-teman bisa lihat di sini terdapat beberapa kolom yang masih kosong. Untuk kolom abodemen, jumlah biaya pemakaian dan total biaya. Nah, untuk mengisi abodemen kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu kita pilih yang golongan, koma atau titik koma tergantung laptop yang kita gunakan ya teman-teman. Lalu kita blok golongan 1 sampai 3, kita tekan F4 untuk mengunci. Lalu kita koma dan pilih angka 2 di sini karena kita akan menggunakan rank atau tabel yang kedua. Lalu enter. Setelah itu kita bisa menariknya ke bawah. Nah, untuk yang jumlah biaya pemakaian kita bisa menggunakan rumus if. Kita pilih yang pemakaian. Nah, 50 di sini kurang dari 101. Kita bisa memasukkannya kurang dari 101, VLOOKUP. Lalu kita pilih lagi yang pemakaian, blok pemakaian dan biaya. Tekan F4, 2, lalu dikalikan dengan menggunakan bintang. Kita pilih lagi yang pemakaian, kutip 2 sebanyak 2 kali, kurung tutup, kemudian enter. Nah, setelah itu kita bisa menariknya ke bawah. Untuk yang kedua sama dengan if, kita menggunakan N. Untuk yang kedua N, kita pilih yang pemakaian, kurang dari 201, klik lagi yang pemakaian, lebih dari 100, tutup, VLOOKUP. Kita pilih lagi pemakaian, tinggal tarik ke bawah. Untuk yang ketiga sama dengan if N, kalau kita pilih yang pemakaian kurang dari 301, pemakaian lebih dari 200, tutup, VLOOKUP. Kita pilih yang pemakaian, blok F4, 2, kurung tutup, kali, kutip-kutip, enter. Untuk yang keempat tidak menggunakan N ya, langsung sama dengan if, pilih yang pemakaian lebih dari 300, VLOOKUP, lalu pilih yang pemakaian, blok F4, 2, kurung tutup, dikali lagi yang pemakaian, kutip sebanyak 2 kali, kurung tutup, enter. Untuk total biaya kita bisa menambahkan abodemen ditambah dengan jumlah biaya pemakaian, enter. Nah, untuk yang abodemen kita bisa menggunakan rumus sum. Jumlah sum di sini ke sini, kurung tutup, enter. Kita bisa menariknya ke pinggir. Selesai. Yang kedua ada data daftar rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Teman-teman bisa lihat di sini terdapat beberapa kolom yang masih kosong.
Nah, untuk kelas, teman-teman bisa menggunakan rumus VLOOKUP need. Sorot kode pasien, koma 4 di sini A ya teman-teman maksudnya, koma 1 di sini karena karakter yang kita cari adalah, yang kita gunakan adalah 1, koma blok kode sampai bawah 4 untuk mengunci, koma 2 karena kita akan mencari data dari rank atau dari tabel yang kedua. Tutup, enter. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa menariknya sampai ke bawah. Nah, untuk kolom penyakit, teman-teman bisa menggunakan rumus lookup right karena kita akan mencari data secara horizontal dan dari kanan. Sorot kode pasien, koma 2 di sini karena karakter yang kita gunakan 2 yaitu KD. Tutup, koma blok yang ini ya teman-teman, F4 untuk mengunci, koma 2 tutup. Setelah itu teman-teman bisa menariknya ke bawah. Untuk tanggal masuk, kita ulangi. Untuk tanggal masuk di sini sudah tertera seluruh pasien dirawat inap selama 3 hari, berarti sama dengan tanggal keluar dikurangi 3. Untuk biaya inap, teman-teman bisa menggunakan rumus sama dengan kurung buka tanggal keluar dikurangi dengan tanggal masuk, lalu dikalikan VLOOKUP need, sama seperti tadi yang kolom kelas ya teman-teman. VLOOKUP need sorot, koma 4, koma 1 tutup, koma, lalu blok yang kelas sampai dengan biaya ya teman-teman, F4 untuk mengunci, koma maaf dari sini teman-teman, dari bloknya dari yang kode sampai bawah, F4 untuk mengunci, koma 3 karena kita akan mencari data dari rank atau tabel yang ketiga, enter. Setelah selesai, teman-teman bisa langsung menyalinya ke bawah. Untuk uang muka, teman-teman bisa menggunakan rumus sama dengan biaya inap dikali dengan uang muka 35%, ketik F4 untuk mengunci 35%. Setelah itu enter. Nah, untuk sisa biaya, teman-teman bisa mengurangi biaya inap dengan uang muka. Biaya inap dikurangi dengan uang muka. Untuk harga obat, teman-teman bisa menggunakan sama dengan kurung buka tanggal keluar dikurangi dengan tanggal masuk, yang tutup dikalikan dengan lookup right sama dengan kolom penyakit. Lookup right kode pasien, koma 2 kurung tutup, koma blok dari kode pasien dari kode sampai obat, F4 untuk mengunci, koma 3 kurung tutup, koma fase kurung tutup, enter. Nah, tinggal tarik ke bawah ya teman-teman. Untuk nama dokter bisa diisi sendiri, bebas ya teman-teman. Untuk jumlah biaya, kita tinggal menambahkan biaya inap dengan harga obat, sama dengan biaya inap ditambah dengan harga obat, kemudian enter. Lalu tarik ke bawah ya teman-teman. Setelah itu total bayar sama dengan sum, membuka data yang akan dijumlah, kurung tutup, enter. Untuk rata-rata kita bisa menggunakan average, ini kurung tutup, enter. Selesai.
kolom bobot, SKS kali bobot, jumlah, indeks prestasi, dan keterangan. Nah, untuk mengisi kolom bobot, di sini telah terdapat keterangan A sama dengan 4, B sama dengan 3, sampai S sama dengan 0. Nah, maka teman-teman bisa menggunakan rumus if, yaitu if jika, kemudian sorot nilai yang akan diujikan, jika 4A, maka 4. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa mengkopikan, kemudian mengganti sesuai keterangan yang sudah ditentukan. Jika B 3, sampai jika D sampai 0 ya teman-teman. Kemudian kurung tutup. Setelah itu enter. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa langsung blok sampai bawah. Untuk SKS kali bobot, teman-teman tinggal mengalihkan ya SKS dengan bobot, yaitu dengan sama dengan SKS dikali menggunakan bintang dikali bobot. Setelah itu enter ya teman-teman. Kemudian tarik sampai bawah. Nah, untuk jumlah, teman-teman bisa menggunakan rumus sum, kemudian blok data yang akan dijumlah, kemudian enter. Yang ini juga sama, tinggal ditarik ke pinggir. Untuk indeks prestasi, yaitu jumlah SKS kali bobot dibagi dengan jumlah bobot, maka sama dengan ini dibagi dengan ini. Nah, untuk keterangan, teman-teman tinggal ketik aja if jika indeks prestasi lebih dari 4, kemudian nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa mengcopy paste supaya lebih cepat, tinggal diganti dengan keterangan yang sudah tertera. Kemudian enter. Selesai. Terima kasih. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.